Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat RSIA Al-Islam? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Amin. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Iik Ikrimatus Sadia dalam podcast RSIA Al-Islam, konten edukasi Islami. Nah, sahabat ayah bunda sekalian, alhamdulillah kali ini sebagai podcast perdana kita mengusung tema edukasi Islam. Nah, kali ini saya akan berbincang ditemani seorang teteh. Beliau adalah dari bagian bimbingan dan pelayanan Islam. Ya, dengan Teh Meli Nurbayanti, betul ya Teh ya? Iya, betul. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Teteh sudah hadir di sini. Ya, sama-sama. Apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat, Teh Iik. Teh Iik gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Nah, Allah. Teteh mungkin ingin sedikit sebelum kita ke tema podcast kita, sedikit aja saya pengen Teteh mungkin menggambarkan aktivitas sebagai bagian bimbingan dan pelayanan Islam di Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam ini. Aktivitasnya seperti apa Teh? Mungkin kan kalau perawat, bidan, bagian laboratorium itu sudah sangat familiar sekali mungkin bagi sahabat dan ayah bunda sekalian. Tapi untuk bagian yang Teteh boleh mungkin sedikit diberikan penjelasan seperti apa aktivitasnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aktivitas di bidang bimbingan dan pelayanan Islam ini, pertama edukasi keislaman kepada pasien dan juga kepada karyawan. Kalau sedikit cerita ya, karena Boleh, memang boleh, panjang Teh. banget ya. Sedikit aja nanti Sedikit banyaknya. ya. Ya. Jadi kalau edukasi kepada pasien itu khususnya pasien rawat inap ya, Teh Iya. Iik. Jadi seperti edukasi kepada pasien rawat inap tentang bimbingan ibadah. Kan biasanya suka ada nih pasien yang lemas gitu ya, tidak bisa berwudu langsung ke jamban atau misalkan ibadah langsung berdiri. Nah, itu kita ada bimbingannya, dibimbing oleh gitu. kerohanian atau bimbingan dan pelayanan Islam seperti itu. Kemudian seperti edukasi ini kepada ibu yang baru melahirkan, misalkan Iya. edukasi tentang pemberian nama yang baik, kemudian tentang akikah, tentang Wah. fikih nifas. Kemudian kan sebentar lagi mau Ramadan nih, Iya, betul. tentang hukum ibu yang sedang menyusui, misalkan ya, Pasti pada banyak saat pertanyaan. Ramadan banyak sekali pertanyaan. Nah, seperti itu kurang lebih Teh. Kalau untuk ke karyawannya mah mungkin lebih kepada edukasi keislaman, kemudian memantau amalan yaumi dari karyawan, seperti itu. Wah, subhanallah ya. Ternyata kegiatannya banyak sekali ya Teh ya. Jadi bukan cuman datang terus iya Ibu begini-begini ngedoain dan lain sebagainya ya. Ternyata banyak sekali yang disampaikannya ya. Iya, betul. Dan ya kebutuhan setiap pasien juga mungkin berbeda ya Teh ya. Betul. Jadi kalau misalkan yang ibu melahirkan ada aja mungkin kan ya yang sakit gimana gitu ya. Iya. Itu juga sama Teh, Sama. dikunjungi juga. Sama ibu yang akan melahirkan itu mungkin lebih kepada apa ya, mentalnya itu, apalagi misalkan anak lahiran pertama nih, Iya. itu emosinya tuh luar biasa. Jadi di sana kita membimbing supaya lebih tenang dengan berzikir, dengan justru perbanyak berdoa ya, karena di sana Oh, iya, pada iya. saat melahirkan itu doa-doa itu sangat mustajab seperti itu. Nah, lebih ke sana sih untuk lebih ibu itu menjadi lebih tenang. Alhamdulillah, Seperti itu. subhanallah ya. Ya seperti itu jadi sahabat ayah bunda sekalian, alhamdulillah. Jadi tidak hanya ikhtiar dari sisi medis saja untuk melakukan pengobatan, ikhtiar pengobatan ya, tapi dari sisi rohani pun itu bisa diupayakan sebagai penyempurna ikhtiar mungkin ya Teh Iya, ya. betul. Iya, alhamdulillah, terima kasih Teh Meli. Baik, kita kembali ke podcast kita. Iya. Ya. Sebetulnya banyak sekali sih Teh tema yang bisa kita usung untuk bisa diperbincangkan di podcast kita ini. Tapi untuk saat ini saya tertarik dengan satu tema yang menurut saya ini sangat luar biasa sekali kalau kita berbincang di sini. Jadi ini terkait dengan nasihat Luqman terhadap putranya. Itu kan wah luar biasa sekali ya Teh ya. Sebetulnya siapa sih sosok Luqman Al-Hakim ini sehingga Allah sampai mengabadikan namanya dalam Al-Quran sebagai salah satu surat di dalam Al-Quran kan. Wah luar biasa sekali. Jadi sebetulnya siapa sosok Luqman Al-Hakim ini? Baik.
Jadi sosok Luqman Al-Hakim. Jadi nama Luqman Al-Hakim ini disebutkan dalam Quran surat Luqman ayat ke-12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, menurut Ibnu Abbas bahwa sosok Luqman Al-Hakim ini, beliau bukanlah seorang nabi, bukan pula seorang raja, namun dia adalah seorang hamba Allah yang soleh tentunya, dan beliau merupakan seorang pengembala yang berkulit hitam. Namun Allah memerdekakan beliau, Luqman Al-Hakim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh ridho terhadap kata-kata yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Kata-kata beliau tentang nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang diberikan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, sehingga Allah mengabadikan nasihat-nasihat itu di dalam Al-Quran seperti itu, supaya mungkin kita semua dapat mengambil hikmah dan kita bisa berpegang terhadap nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim ini, seperti itu Teh. Wah, luar biasa ya. Seseorang yang bukan nabi, bukan seorang raja Iya, gitu ya. betul. Hanya hamba Allah, makhluk biasa, tapi luar biasa ya, sampai Allah menempatkan pada posisi yang sedemikian mulia gitu untuk Iya, seorang betul. manusia biasa gitu ya. Sebetulnya nasihat-nasihat apa sih Teh yang perlu diketahui gitu ya, yang sampai kita harus mengambil hikmahnya, kita memegang pada wasiat nasihatnya. Seperti apa nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim itu yang digambarkan dalam Al-Quran itu? Jadi sebenarnya nasihat Luqman Al-Hakim ini terfokus dalam Quran surat Luqman Al-Hakim ayat ke-13 sampai 19. Di sana tercakup ada 5 nasihat Luqman Al-Hakim. Yang pertama itu adalah tentang pendidikan tauhid. Jadi pendidikan tauhid, yang kedua itu tentang akhlak terhadap orang tua, yang ketiga itu tentang amal soleh, yang keempat tentang ibadah, dan yang kelima adalah pendidikan karakter. Semuanya adalah pendidikan dasar untuk anak, dan itu bisa diterapkan kepada anak usia dini, karena ketika orang tua menyampaikan atau bisa melaksanakan nasihat Luqman Al-Hakim ini, maka sang buah hati itu akan memiliki fondasi yang kuat Teh untuk bekal mereka di masa depan, seperti itu. Iya, luar biasa ya. Berarti memang ini sangat-sangat perlu untuk diketahui oleh ayah bunda sekalian mungkin ya Teh ya. Jadi sebagai satu pola parenting ya, mungkin ya, sebagai satu pola parenting. Subhanallah ya. Iya. Nah, kalau tadi itu kan ada beberapa ada 5 hal mungkin ya tadi ya, 5 yang hal. disampaikan itu ada 5 hal. Nah itu mungkin kalau yang untuk tauhid itu seperti apa? Apakah dijelaskan juga Teh atau gimana? Betul. Jadi mungkin sedikit ya saya sampaikan mungkinnya dari 5 nasihat Luqman Al-Hakim. Yang pertama itu adalah tentang pendidikan tauhid. Kita baca dulu ya ayatnya, mungkin artinya itu dalam Quran surat Luqman ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberikan pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Nah, di sini Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anaknya bahwa pondasi utama dalam Islam itu adalah beriman kepada Allah. Tauhid. Nah, sehingga pelajaran terpenting itu ditanamkan oleh Luqman agar anaknya itu dekat dengan Allah, seperti itu, dan tidak mempersekutukannya, karena menyekutukan Allah atau syirik itu merupakan dosa yang besar. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nasihat ini dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya selama 2 tahun.
Kemudian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku tempat kembalimu. Namun ada yang menarik nih Teh Iik dari akhlak terhadap kedua orang tua. Kan tadi dikatakan kita harus berbakti kepada orang tua. Betul. Namun dalam hal berbakti kepada orang tua atau taat kepada orang tua ternyata ada batasannya. Berbeda dengan kepada Allah mah harus taat ya, sami'na wa ata'na. Betul. Namun kepada orang tua itu ada batasannya. Batasannya apa? Yaitu ketika orang tua memaksa kita untuk mempersekutukan Allah. Nah, seperti itu. Itu ada dalam Quran surat selanjutnya ya. Quran surat Luqman ayat ke-14, ayat ke-15. Dan apabila keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaatinya. Dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu, dan aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini sangat luar biasa sekali ya. Ini saya dengarnya merinding banget nih, tuh luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Allah itu mengabadikan nasihat-nasihat Luqman ini karena sangat penuh dengan makna ya. Betul. Seperti itu. Nah, jadi ada batasannya ketika kita berbakti kepada orang tua, yaitu ketika orang tua memaksa kita untuk menyekutukan Allah, maka kita tidak menaatinya, namun tetap kita harus berbuat baik kepada orang tua. Bukan berarti kita jadi membencinya, seperti itu. Luar biasa ya. Itu saya teringat satu penggalan mungkin semacam cerita hikmah ya Teh, tentang cerita Uwais Al-Qarni. Sahabat yang begitu luar biasa berbakti kepada ibunya, sayang banget sama ibunya gitu. Tapi kemudian ketika Uwais datanglah perintah untuk memeluk agama Islam, kemudian Uwais memilih untuk berpegang pada agama Allah, tapi ibunya tidak meridhoinya gitu. Bahkan sampai di beberapa kisah, kalau saya tidak salah ya Teh ya, disebutkan sampai ibunya tuh nggak mau ngomong, nggak mau makan. Tapi mungkin ya terkait dengan surat ini, jadi memang seperti apapun baktimu kepada kedua orang tuamu, jika disuruh untuk menyekutukan Allah ya jangan diikuti gitu. Jangan diikuti, betul. Tapi tetap berbuat baik mah harus. Berbuat mah harus kepada orang tua. Luar biasa ya. Jadi kayak ini harus tetap berbuat baik. Ke Allah pun harus nurut, harus mengikuti. Luar biasa ya. Tuh, ini pola parenting yang sangat luar biasa Teh. Seperti Tadi itu. baru sampai ke poin 2 ya Teh, monggo Teh dilanjut lagi. Yang selanjutnya adalah tentang amal soleh nih. Iya. Jadi amal soleh di sini diceritakan bahwa Allah itu maha melihat apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan Allah pasti akan memberikan balasan terhadap apa yang dikerjakan oleh manusianya. Ini tuh nasihat Luqman kepada anaknya. Jadi beliau itu mengatakan bahwa Allah itu maha melihat apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang kita perbuat. Ini dalam Quran surat Luqman ayat ke-16 ya kalau tidak salah Teh Iik. Untuk kan terus terkait mungkin ya ayatnya nyambung terus ya. Nyambung terus. Ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Luqman berkata, "Wahai anakku, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu, berada di langit atau berada di bumi, maka niscaya Allah akan membalas perbuatan tersebut, dan Allah maha halus, maha teliti." Nah ini. Jadi parenting terhadap anak. Jadi berbuat baik sekecil apapun itu pasti akan dibalas, dan berbuat keburukan pasti juga akan dibalas pula, seperti itu. Jadi sebetulnya ya Bunda sekalian ini luar biasa sekali nih, kita nggak perlu jauh-jauh belajar parenting kemana-mana. Panduan hidup kita, manual book hidupnya kita tuh Al-Quran, dan semuanya ada di dalam Al-Quran. Luar biasa. Betul. Jadi kalau misalkan ke anak sebesar biji sawi, nanti analoginya biji sawi. Biji sawi nih sekecil ini deh dibalas sama Allah gitu. Jadi kalau misalkan
ada di kelas nih temennya pensilnya patah, pinjemin, punya dua pinjemin gitu. Jadi mungkin menganalogikannya teh kalau untuk zaman sekarang mungkin seperti itu mungkin ya teh ya. Iya, Jadi betul betul. saking sekecil apapun itu Allah akan menilai gitu dan Iya. membalasnya. Iya. Wah, ini kayaknya nggak bisa sebentar nih teh. Maka teh yang Iya. selanjutnya teh. Yang selanjutnya adalah tentang ibadah, ibadah kepada Hmm. Allah. Nah, di sini dalam ayat selanjutnya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia untuk berbuat baik dan cegahlah dia dari kemungkaran dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, ini ayat selanjutnya ya. Jadi Allah memerintahkan untuk jadi Luqman menasihati anaknya untuk beribadah Iya, kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat dan berbuat kebaikan kebaikan. seperti itu dan bersabar. Kita tahu ya bahwa sabar dan sholat itu adalah dua hal yang sangat penting sekali Iya, ya di dalam betul. kehidupan kita, dan di akhirnya itu sangat luar biasa kata-katanya, dan perkara itu termasuk perkara yang penting. Jadi memang penting, itu Iya, adalah pondasi kita ya. iya. Sholat itu memang mencegah dari perbuatan keji Kejadian dan mungkar. mungkar, Betul. dan sabar itu tidaklah mudah Mudah. ya. Seperti itu. Iya. Namun tetap harus diajarkan nih sejak Betul. dini ya pentingnya itu tentang ibadah. Kemudian yang terakhir nih Teh I, Iya. tentang pendidikan karakter. Yang Seperti apa terakhir. itu? Jadi Luqman Al-Hakim ini menasehati kepada anaknya untuk berendah diri, rendah hati. Rendah. Bukan Iya. rendah diri sama rendah hati berbeda ya. Jadi Iya. rendah hati dan juga hidup sederhana seperti itu. Ini ada dalam Quran surat Luqman ayat ke-18 sampai ke-19. Wahai anakku, janganlah engkau memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi karena angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Yang luar biasa. Jadi karakter anak itu ya harus bisa rendah hati, kemudian bisa harus hidup sederhana ya, seperti itu. Ya, berarti ini sangat apa namanya? Dasar banget ya Teh ya. Iya, Jadi dasar hal-hal banget. yang sangat dasar yang betul-betul untuk apa menguatkan pondasi anak dari Iya, kecil betul. gitu ya. Ya pastinya memang ayah bunda mengajarkannya pun dengan analogi-analogi yang memang bisa di oh nih kesehariannya seperti ini gitu. Jadi tentunya pemahaman ayah bundanya dulu ya Teh ya Iya, yang betul harus sekali. betul-betul dikuatkan dulu nih terkait nasihat Luqman ini. Pemahaman ayah bunda yang dikuatkan dulu barulah mungkin menyampaikan ke anaknya dengan cara yang sangat mudah diterima oleh anak usia dini itu kan berarti ya mungkin usia berapa ya Teh, masih kecil Iya. banget. Mencoba memahami sesuatu yang sebetulnya itu bisa menjadi satu dasar untuk sampai dia dewasa nanti yang benar-benar bisa terus keinget, terus tertanam gitu ya. Wah, luar biasa ya Teh ya. Iya. Wah, mantap. Jadi bagaimana nih caranya supaya orang tua bisa menerapkan dengan mudah nasihat-nasihat Lukman ini ke anak? Maksudnya penguatan untuk orang tuanya sendiri harus seperti apa Teh? Apa dijelaskan juga kah gitu dalam dalam surat-surat yang sudah tadi disampaikan Teteh? Ya, jadi gimana sih agar lebih mudah Mudah, mungkin ya betul. untuk menyampaikan materi-materi parenting yang disampaikan oleh Lukman ini seperti itu. Pertama kita tahu ya dari bagaimana ayat tersebut ya beberapa kali memanggil anaknya, wahai anakku, wahai anakku. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa kita ambil juga ya bahwa rasa kasih sayang kepada anak itu harus diperlihatkan apalagi bagi seorang Betul. ayah. Iya. Biasanya kalau seorang ayah itu suka kaku ya. Berbeda. Tapi ini diperlihatkan bagaimana sikap hangat seorang ayah, Ayah, yaitu Luqman betul. Al-Hakim ketika memanggil anaknya, ketika dia menyampaikan nasihat-nasihatnya yang penuh dengan retorika gitu ya, dan Betul, betul. bijaksana Iya, seperti itu. betul. Dan salah satunya juga ini ada 3 nih caranya supaya ikhtiar kita ya supaya dapat tersampaikan nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim ini. Nah, yang pertama itu adalah memohon pertolongan kepada Allah.
tentunya ya Iya, itu betul. akan menjadi modal utama, karena kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita ya, walaupun materi kita tentang parenting itu sudah seambruk, kemudian pengalaman kita nih dari anak pertama, kedua, misalkan mau ngedidik anak Iya. ketiga ya sudah banyak pengalaman, namun ketika kita tidak memohon pertolongan kepada Allah, kemudian Allah tidak menghendakinya, tidak akan terjadi Tidak ya akan Rey. terjadi. Ya Betul. seperti itu. Jadi memohon pertolongan kepada Allah, kemudian perbanyak bertaubat tentunya ya, karena biasanya bisa jadi karena dosa-dosa kita ke orang tua kita juga ya, misalkan kita sudah berjuang, misalkan ini teh kadang suka ada kedua orang tua teh ya, ini teh saya teh udah habis-habisan nih untuk Ngajarin anak mendidik teh anak gitu teh ya. ya, malahan sekolahnya tuh semuanya sekolah agama ya, dari Iya. TK sampai SMA, kemudian di pesantren kan, namun tetap gitu ya hasilnya tuh seperti ini misalkan ya. Nah itu bisa jadi karena dosa-dosa juga, dosa-dosa kita juga seperti Iya. itu. Jadi pertama memohon pertolongan kepada Allah, bertaubat, memohon ampun kepada Allah, kemudian meminta maaf juga kepada orang tua kita seperti itu. Dan yang kedua adalah keteladanan ya. Jadi Itu akan mudah dahulu ya. memberikan contoh gitu mungkin ya. Memberikan contoh, biasanya dengan keteladanan akan mudah Ah, anak untuk apa ya, melaksanakan itu. iya. Misalkan tadi kan tentang ketauhidan ya, kemudian tentang ibadah, mulai dari diri kita, insya Allah anak kita akan mengikuti seperti itu. Iya. Dan yang terakhir itu adalah keakraban, jadi harus membangun Oh iya, keakraban dengan betul. anak. Jangan sampai ada skat antara kedua orang tua Iya, dan anak, apalagi betul. ayah dan anak. Karena tidak cukup dengan keteladanan, kalau misalkan tidak akrab dengan anak, Iya, biasanya betul. suka, oh itu mah ada ayah saya yang soleh dan saya mah gini Dan jadi. saya mau nggak soleh, oh kayak gitu ya. Seperti itu ya, jadi harus membangun keakraban. Kita bisa lihat ya dari kisah-kisah Luqman Al-Hakim ya, bagaimana dia sangat dekat sekali kepada anaknya. Ada juga kisah tentang keledai ya itu ya, Oh yang iya, betul, banyak diceritakan itu ya. banyak itu diceritakan bagaimana Luqman Al-Hakim itu sangat akrab dengan anaknya, memberikan pelajaran itu benar-benar yang tidak monoton, tidak Iya. hanya materi saja, kamu harus ini, tidak hanya seperti Betul. itu, tapi mengajaknya, mengayomi seperti Iya. itu TIE. Ya, jadi saya jadi malah jadi ngebayangin dulu Lukman Al-Hakim tuh gimana ya ngajarin ke anaknya. Terus cerita tentang apa tadi kata Meli? Tentang keledai. Keledai. Gimana gitu, oh mungkin lagi naik keledai ngajarin itu nak begini ya subhanallah gitu ya. Maksudnya sosok ayah yang luar biasa gitu ya. Ketika orang berpikir kelembutan itu hanya ada di seorang ibu gitu, tapi contoh yang diberikan Lukman itu kelembutan pun bisa ada di sosok ayah gitu ya. Jadi dengan seperti yang tadi Teteh bilang, memanggilnya pun wahai anakku, nggak Dek sini Dek. Wahai adek, mungkin gitu ya kalau sekarang. Ya luar biasa ya. Bagaimana cara kelembutan seorang ayah yang digambarkan dalam kisah Luqman Al-Hakim ini ya. Terima kasih Teh Meli, kayaknya masih Iya, pengen Masya panjang nih. Boleh durasinya dipanjangin aja. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya Teteh masih berkenan untuk masih memberikan podcast bersama kami di sini. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan tema lain yang lebih menarik lagi. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya Teh ya. Jadi seru nih. Senang saya. Jadi selama ini kita menghadirkan konten-konten tentang kesehatan dan pelayanan, dan ini menjadi satu podcast pertama yang luar biasa ya buat saya, ini banget ya. Mudah-mudahan ini juga bisa diterima dengan baik oleh sahabat dan ayah bunda sekalian di rumah ya. Nanti podcast kita ini sahabat dan ayah bunda sekalian bisa saksikan di channel YouTube RSI Al-Islam. Silahkan nanti ayah bunda dan sahabat sekalian simak, kemudian kami minta diberikan komentar, atau mungkin nanti ada feedback dari ayah bunda dan sahabat sekalian, mau tema apa lagi nih yang kita usung untuk podcast kita selanjutnya. Ya, terima kasih Teh Meli Sama-sama, atas Teh waktunya. Baik ayah bunda sekalian, mungkin sedikit cuplikan yang bisa saya ambil dari podcast kita kali ini. Kisah Luqman diceritakan dalam Al-Quran agar kita semua dapat mengambil hikmah dan berpegang dengan wasiat-wasiatnya. Dengan keteladanan yang bisa diberikan oleh ayah bunda, kemudian membangun keakraban dan kedekatan dengan para putra-putri ayah bunda, kemudian
memohon pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dalam memberikan pengajaran tentang nasihat-nasihat Luqman ini. Insya Allah putra-putri ayah bunda akan menjadi generasi terbaik umat. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Meli sebagai narasumber kita kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa menghadirkan podcast dengan konten islami dan mengusung tema-tema yang menarik, yang bisa bermanfaat untuk ayah bunda dan sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.